Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Merjosari 5. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan pertama, sebelum saya belajar lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas terbiasa menerapkan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran di kelas atau teacher center. Guru lebih banyak berbicara sedangkan murid hanya duduk dengan tertib sambil mendengarkan. Yang kedua, mengutamakan aspek kognitif anak dengan mengejar ketuntasan nilai. Padahal, selain aspek kognitif, terdapat aspek psikomotorik karena sejatinya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Padahal, sumber belajar bukan hanya buku, lingkungan pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, pendidikan yang tidak berpihak pada anak. Padahal sejatinya sebagai guru, saya harus mengutamakan anak dengan membuat pembelajaran yang berpihak pada anak agar pembelajaran lebih bermakna. Perubahan dalam diri saya setelah belajar lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1, yaitu perubahan pemikiran dan perubahan perilaku. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center, di mana murid tidak lagi hanya duduk sambil mendengarkan, tetapi murid lebih banyak aktif dalam pembelajaran seperti diajak bermain sambil belajar, diberi kesempatan untuk berpendapat, dan lebih banyak mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Yang kedua, buku bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan menggunakan benda-benda konkret lainnya sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, mengenal karakter atau profil setiap murid. Karena sejatinya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Dengan perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Yang keempat, memberi kesempatan pada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti menyelesaikan tugas dengan cara lisan, tulisan, menggambar maupun puisi. Dan yang terakhir, tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, melainkan aspek kognitif dan aspek psikomotorik, karena kemampuan setiap anak harus dihargai. Penerapan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan memperhatikan karakter atau profil murid agar pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk diterapkan agar budaya kita tetap lestari, mengingat pada saat ini budaya asing lebih banyak diminati oleh anak-anak. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sebagai pendidik, pembiasaan baik akan saya terapkan pada diri saya
agar dapat menjadi contoh atau teladan bagi murid saya. Sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Yang keempat, menerapkan sistem Among atau pendidikan yang menuntun murid, yaitu pembelajaran yang menuntun bakat, minat, dan kemampuan anak. Bukan lagi menuntut anak menjadi seperti apa yang diinginkan oleh guru. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pengajar di sekolah dasar, saya akan menggunakan game edukasi sebagai media pembelajaran agar murid saya tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih asik, tidak membosankan, dan lebih menyenangkan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu jadikan suasana belajar yang berpihak pada murid. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya ilmu akademis namun perlu pemahaman budi pekerti. Sekian pemaparan dari saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.